Sebelum menemukan video ini, apakah Anda sedang mengalami kesulitan menggunakan fungsi VLOOKUP di Excel? Saya akan tunjukkan kepada Anda metode sederhana yang jauh lebih mudah diterapkan, dan mungkin Anda akan mempertimbangkan untuk tidak lagi menggunakan VLOOKUP. Oke, di dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan fungsi index dan match. Fungsi ini adalah versi yang lebih baik daripada fungsi VLOOKUP. Jadi, di sini saya memiliki dua tabel, katakanlah akan kita gunakan untuk melakukan perbandingan fungsi antara fungsi index match dan fungsi VLOOKUP, di mana tabel kiri yang berwarna biru ini akan menjadi contoh yang berisikan kode pegawai dan nama pegawai yang masih kosong, dan kita nanti akan mengisinya berdasarkan tabel bantu yang berwarna orange. Dan bagi yang belum mengetahui fungsi VLOOKUP, kita akan masukkan formulanya. Diminta lookup value yaitu kode pegawai, lalu kita masukkan label array-nya, dan untuk hasil nama pegawai, kolom yang kita pakai adalah kolom kedua. Selanjutnya adalah jika kriteria tidak terpenuhi, kita tentukan false, kurung, enter. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa secara fungsi VLOOKUP-nya sudah berhasil. Namun, jika saya putuskan ada perubahan struktur data bantunya, semisal saya tambahkan kolom di antara kode pegawai dan nama pegawai, hal ini akan mengakibatkan perubahan dari formula yang sudah kita buat tadi. Jika kolom I ini saya tambahkan semisal nama kota dari pegawai tersebut, maka hasilnya yang seharusnya nama pegawai tadi mengikuti struktur dari tabel bantu yang baru. Dan jika saya hapus kembali, maka di sini akan kembali seperti semula. Untuk fungsi match, formulanya sangat simpel. Kita ketikkan match, lalu kita pilih area nilainya yang akan kita cocokkan. Di sini saya hanya akan memilih kolom H karena mengandung kode pegawai. Selanjutnya kita ketik 0. Apa arti dari angka 3, 4, dan selanjutnya? Ini adalah merupakan perwakilan dari baris pencocokan area kode pegawai. Jadi di sini ini adalah baris pertama, kedua, dan ini baris ketiga. Jika nomor 5, kode pegawainya saya rubah menjadi 2017-0007, maka hasilnya menjadi 4. Di sini mewakili Putri Alicia yang berada di baris keempat. Hasil ini nantinya akan mendukung untuk pembentukan fungsi indeks pada saat penggabungan fungsi. Dan saya akan memasukkan fungsi indeks dengan struktur formula sebagai berikut. Array adalah tabel hasil yang akan kita tuju, yaitu nama pegawai. Kita pilih kolom I, titik koma atau koma sesuai dengan settingan di Windows Anda. Dan selanjutnya row number itu adalah hasil dari fungsi match yang telah kita buat tadi. Kita tutup kurung lalu enter. Setelah terbentuk fungsi match dan index, saatnya kita gabungkan. Di sini kita bisa ketikkan kedua formula match dan index tadi, atau kita menggunakan cara copy paste. Saya rubah dulu judulnya index
match. Lalu kita copy formula indeks melalui formula bar. Dan kita copy pastekan di formula bar juga. Untuk match-nya juga kita copy, menggantikan atau kita timpakan ke dalam formula match yang ada di dalam fungsi indeks. Jangan lupa kita hapus sama dengannya, setelah itu kita enter. Untuk kolom match dan indeks bisa kita hapus. Seperti yang saya sampaikan di awal, apabila struktur dari tabel bantunya ini berubah, maka fungsi indeks match-nya tidak akan terpengaruh atas perubahan struktur dari tabel bantu. Berbeda dengan VLOOKUP yang akan terpengaruh dengan perubahan struktur tabel bantu. Karena fungsi indeks dan match memiliki area kolom data yang masing-masing berdiri sendiri. Sedangkan VLOOKUP, jika kita menginginkan hasil nama pegawai, Anda diminta untuk memilih di posisi kolom data mana yang harus dipilih di antara kode pegawai yaitu kolom 1 dan nama pegawai yaitu kolom 2. Baik teman-teman, fungsi indeks dan match sudah terbentuk. Apabila ada pertanyaan dan kritikan membangun, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika tutorial ini dirasa bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.